Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jesse Janis Febri. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 12 6C01 dengan NIM 12 17 3177. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime mengenai hoax. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jose Johannes Febri. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 12 6C01 dengan NIM 12 17 3177. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Oke, pertama, apa itu cybercrime? Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Oke, untuk cybercrime kali ini saya mengusut tema hoax ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hoax. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu hoax itu apa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu mengandung makna berita bohong yang bertujuan untuk misleading alias menyesatkan. Jadi, hoax ini dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengecoh, menyesatkan masyarakat awam yang khususnya buta teknologi. Jadi mudah untuk termakan berita-berita hoax. Inilah juga yang sangat disayangkan dari sebagian warga negara kita, negara Indonesia. Oke, next. Mengapa hoax dapat menyebar? Inilah alasannya. Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia bila berita informasi yang dibagikan tersebut berisikan pesan yang berisi fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, khususnya provokasi, sentimen, sara. Lalu hoax ini juga berupa opini negatif yang berisi fitnah, hate speech. Ini jenis-jenisnya loh ya teman-teman. Jadi yang bisa berujung pada terjadinya kegaduhan, bentrokan, rasa tidak aman bagi sebagian orang, ketakutan, rusak reputasi, khususnya untuk orang-orang tertentu, kerugian materi yang paling berat. Nah, untuk permasalahan terkait dengan hoax dalam perfeksi hukum Indonesia, kita juga punya hukum loh soal hoax ini. Dengan bagaimanakah pengaturan hoax dalam hukum Indonesia dan bagaimana pula pertanggungjawaban hukumnya yang kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga budaya membaca dengan cermat tidak digunakan dan berakhir dengan penyebaran berita bohong. Jadi kurangnya masyarakat Indonesia yang mengerti tentang teknologi, khususnya dalam menanggapi berita-berita baru-baru ini, itulah yang membuat masyarakat Indonesia gampang terjerumus dengan berita-berita hoax tersebut. Itu loh teman-teman. Next. Nah, ini contoh-contoh kasus hoax yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Inilah 3 yang sudah saya kumpulkan. Pertama-tama, hoax Ratna Sarumpait. Nah, ini teman-teman pasti tahu dong, ini kasus yang viral banget tentang si Ratna ini. Yang katanya pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang pertama kali yang katanya disebar dalam Facebook tanggal 2 Oktober 2018 di akunnya si Suwari Utami Dewi. Unggahan itu disertai dengan layar screenshot. Jadi di share-nya itu dari berupa screenshot ya teman-teman. Lalu disebar luaskan melalui aplikasi WhatsApp. Lalu konten tersebut diviralkan melalui Twitter, jadi semua orang lah pasti tahu. Yang katanya dia dianiaya, padahal katanya itu sebenarnya dia itu melakukan operasi plastik, jadi wajahnya dibuat-buat seperti
bekas dipukuli kayak gitulah teman-teman. Nah, kasus ini juga sempat naik, lalu sempat diusut juga oleh kepolisian negara kita, dan akhirnya diselidiki, yang terbukti ternyata si Ratna ini diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Ratna diketahui tidak sedang di Bandung, katanya. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sebenarnya dia ini melakukan operasi plastik. Nah, alibinya itu dia dipukuli oleh beberapa orang. Nah, itulah teman-teman untuk hoaxnya si Ratna Sarumpait ini. Next, kita ke hoax makanan mudah terbakar positif mengandung lilin atau plastik. Ini juga sempat viral banget soal makanan ini. Soalnya teman-teman pasti tahu lah, ini yang mudah terbakar ini produk-produknya memang dari sebagian yang kita sering konsumsi ya, dari biskuit, kerupuk, sampai serbuk minuman saset, ya kan, kopi. Nah, pasti teman-teman pada tahu itu. Informasi ini tentu saja ini nggak benar sama sekali ya teman-teman. Yang diisukan produk-produk tersebut itu mudah menyala saat terkena api. Video itu pun menimbulkan keresahan di kalangan konsumen, bahkan tidak sedikit menggunakan teknik membakar makanan hanya untuk membuktikan adanya kadar lilin atau plastik dalam makanan tersebut. Padahal ya teman-teman, BPOM itu melalui situs resmi aja dia memberikan penjelasan bahwa hal tersebut tidak benar. Pasalnya semua produk pangan yang memiliki rantai karbon, ikatan antar karbon, atom karbon ya teman-teman, maksudnya, serta mengandung lemak atau minyak dengan kadar air rendah, terutama yang berbentuk tipis dan berpori seperti kerupuk, contohnya kan crackers dan makanan ringan lainnya, itu pasti bakal mudah terbakar loh ya. Ya jelas lah kan teman-teman ya. Bentuknya aja udah tipis, ya kan, mengandung lemak lagi. Nah, inilah yang sangat disayangkan dari sebagian warga negara kita ya, yang gampang banget tersulut oleh berita-berita bohong seperti ini. Oke, next kita ke hoax penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI. Wah, ini paling parah banget nih guys. Hoaxnya tentang kebangkitan PKI. Sebenarnya itu adalah isu baru. Tapi ini teman-teman, ini bukan isu yang baru loh ya teman. Ini isunya isu lama banget sumpah. Tapi nggak tahu kenapa ini viral di tahun 2018 kemarin seiring dengan dinamika politik Indonesia. Beberapa kejadian seolah dikaitkan dengan kebangkitan PKI. Contoh-contohnya nih, awal 2018 terjadi kasus pemukulan terhadap seorang kiai atau tokoh agama. Itu yang pertama loh. Setelah tertangkap, pelakunya ternyata adalah orang gila. Nah, teman-teman, orang gila loh ternyata. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menarasikan kejadian tersebut sebagai tanda-tanda kebangkitan PKI. Nah, kan teman-teman, orang gila dibilang PKI. Isu itu menimbulkan keresahan masyarakat. Pasalnya keberadaan PKI pernah menjadi catatan sejarah kelam di Indonesia. Jelaslah ya teman-teman. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak ingin partai komunis yang telah lama dibubarkan itu bangkit kembali. Nah, itulah teman-teman ya kan. Sangat disayangkan sekali. Oke, next. Kita ke hoax pandemi COVID-19. Oke, berdasarkan berita yang dilansir laman berita1.com, Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Johnny G. Plate memberikan data terbaru bahwa sudah terdapat lebih dari 500 kasus terkait virus corona yang tercatat hingga Sabtu
18 bulan 4 2020. Kasus ini ditemukan di berbagai platform digital. Contohnya banyaklah teman-teman, Twitter, Instagram, forum-forum berita. Dapat kami sampaikan ada 554 isu hoax dan tersebar di 1209 platform, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kami sudah memblokir 831 hoax yang terdiri dari 681 dari Facebook, 4 dari Instagram, 204 di Twitter, dan 4 di YouTube. Terangnya di media center gugus tunas percepatan penanganan COVID-19 ini, Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Jakarta, Sabtu 18 bulan 4 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 orang katanya telah ditetapkan sebagai tersangka, 14 diantaranya sudah ditahan, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan oleh pihak yang berwajib. Dirinya kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa barang siapa yang membuat, menyebarkan, dan meneruskan hoaks, dengar tuh teman-teman, adalah tindak pidana. Dia pun meminta seluruh platform digital dapat aktif bekerjasama melakukan pemblokiran berita bohong. Jadi teman-teman, pada tanggal 18 kemarin itu yang katanya udah nyampe segitu ya, teman-teman yang sudah tertera di sini, itu sebenarnya hoax. Teman-teman, sangat disayangkan sekali ya, banyak banget oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, next. Nah, ini teman-teman, untuk menanggapi berita-berita tadi, inilah beberapa undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita hoaks, berita palsu. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan beberapa undang-undang yang tertera di sini ya. Pertama, itu Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19 2016, mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk sosial media. Jika melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016. Jadi teman-teman bisa pakai pasal yang pertama ini ya. Oke, teman-teman, next. Ini penjelasannya lagi nih. Perbuatan yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Tetapi, ada tetapinya loh teman-teman. Jika dicermati lagi, UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax atau berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi gitu teman-teman. Next. Nah, nih ada lagi nih teman-teman untuk undang-undangnya. Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik, sosial media yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen dapat dipidana loh teman-teman. Menurut Undang-Undang ITE, tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti pertama. Kondisinya nih ya teman-teman. Pertama, jika berita bohong bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kedua, jika bermuatan perjudian, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, jika bermuatan penghinaan
atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 4. Jika bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang kelima, jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang keenam dan yang terakhir, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dapat dipidana berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE. Jadi itu teman-teman yang bisa digunakan untuk menjerat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara menghindari berita hoax atau cara terhindar dari hoax. Langkah yang pertama itu, yang penting sekali adalah baca sumbernya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita membaca sumber yang terlebih dahulu, kita dapat verifikasi siapa yang mengupload berita tersebut. Jadi, benar nggak nih teman-teman berita tersebut? Nah, yang kedua, cari pemberitaan bandingannya. Jadi, teman-teman dalam menghadapi sebuah berita hoax, coba teman-teman cari berita yang sama judulnya seperti tersebut dan bandingkan kebenarannya. Jadi teman-teman gak gampang ketipu oleh berita-berita tersebut dengan cara membandingkan loh ya teman-teman. Jadi nggak cuma cari satu berita aja ya, tapi cari lebih dari satu. Oke, yang ketiga, cocokkan judul berita dengan isi-isinya. Nah, ngerti kan teman-teman? Dengan mencocokkan tersebut, berita-berita tersebut, artinya kita bisa lebih paham dengan keaslian berita tersebut dan sumber dari berita tersebut. Dan terakhir adalah perbanyak referensi. Ini yang paling penting teman-teman, dan yang terakhir ya, perbanyaklah referensi. Kenapa? Karena dengan memperbanyak referensi, ya, jadi seperti itu teman-teman. Kesimpulan yang kita dapat kita ambil dalam cybercrime tentang hoax ini adalah penyebaran berita bohong atau hoax yang marak terjadi menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini tentu dapat disikapi oleh para pengguna media sosial. Itulah kita teman-teman yang menggunakan media sosial agar lebih cerdas, lebih selektif, serta berhati-hati akan segala berita ataupun informasi yang tersebar. Hendaklah kita pembaca sekaligus semuanya dengan cermat memastikan bahwa informasi yang diterima benar adanya agar tidak menjadi pelaku penyebar hoax ke depannya. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan cybercrime mengenai hoax. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Penjelasan saya pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.